dikelola akun YouTube ini, Anda juga bisa menambahkan tim untuk bisa membantu mengelola channel Anda. Misalkan Anda punya 2 tim atau lebih gitu ya. Jadi yang satunya misalkan Anda jadikan sebagai manajer dan lain sebagainya, itu bisa Anda atur di bagian sini. Nah, di pengelola channel, kemudian tambahkan atau hapus pengelola. Di sini silakan Anda pilih kelola izin. Nah, kita disuruh masuk ke akun channel kita, silakan masukkan sandi Anda, kemudian pilih berikutnya. Lalu kita pilih kelola izin lagi. Nah, di bagian ini masih ada satu akun ya sebagai pemilik utama. Kalau Anda ingin menambahkan lagi akun yang lain, entah itu sebagai komunikasi maupun manajer, silakan Anda pilih tombol ini. Nah, kemudian tambahkan alamat emailnya. Nah, ketika muncul di sini, kalian klik aja. Nah, kemudian di sini ada 3 peran ya. Yang pertama adalah sebagai pemilik atau owner. Nah, untuk owner ini role-nya itu bisa semua. Jadi bisa mengupload video, kemudian mengedit video, menghapus video, lalu melihat analitik, kemudian menambah atau menghapus pengelola seperti yang saya lakukan ini. Kemudian termasuk juga menghapus akun. Jadi ini pemilik. Jadi hati-hati untuk memilih perannya. Kemudian untuk manajer juga sama, hampir mirip dengan role dari pemilik. Cuma bedanya adalah dia tidak bisa menghapus akun dan juga tidak bisa menambahkan pengelola lain. Lalu untuk pengelola komunikasi atau communication manager itu hanya bisa menghapus peran dia sendiri ya, jadi mengunggah video dia tidak bisa, kemudian mengedit video juga tidak bisa, menghapus video tidak bisa, jadi dia hanya bisa menghapus peran sendiri. Jadi kalau teman-teman misalkan punya beberapa tim, ada yang mengupload, kemudian ada yang mengedit, melihat analitik dan seterusnya, maka bisa memilih sebagai manajer seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah kita undang. Nah, ini statusnya masih diundang sebelum email ini memverifikasinya atau menyetujuinya. Jadi nanti di sini setelah Anda undang, maka akan muncul di inbox email yang ini. Ini contohnya saya buka di handphone ya. Saya buka email, ini sudah masuk, judulnya itu Google My Business ya. Jadi ini saya coba terima undangan gitu. Kemudian saya terima ini di ini ya, di akun yang diundang ini. Kalau sudah selesai, kita nanti coba kita cek ya apakah sudah merefresh atau belum. Nah, ini sudah. Nah, tadi awalnya masih statusnya diundang, tapi setelah saya terima di akun ini, sekarang statusnya sudah manajer. Kalau sudah selesai, kemudian kita kembali ke sini, ke dashboard ya. Kalau sudah disimpan teman-teman. Baik, saya kira untuk yang pengaturan di channel terkait info dasar, setelah lanjutan dan kelayakan fitur ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk di default upload ya. Kita klik di sini. Nah, maksud dari default upload itu apa? Jadi di sini kalau Anda menambahkan misalkan nama channel kita ini seperti ini ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan Anda nanti setiap kali upload video, maka judulnya akan terisi secara otomatis di seperti ini. Jadi ini mirip dengan header and footer kalau di Microsoft Office Word ya. Jadi dia akan selalu muncul saat pertama kali atau saat kita mengupload video. Termasuk di deskripsi juga sama ya. Kalau ini saya kira tidak perlu ya, tidak perlu diisi. Di deskripsi ini juga sama. Jadi setiap kali kita mengisi di sini, maka akan selalu muncul di deskripsi saat kita mengupload video. Nah, saran saya adalah di deskripsi kita bisa masukkan informasi tambahan, misalkan kayak nama website, kemudian nama sosial media, yang mana itu akan menjadi semacam template atau semacam signature ya. Jadi kayak tanda tangan di email gitu ya. Sehingga kita tidak mengulang-ulang untuk memberikan informasi tersebut. Nah, biasanya saya seperti ini. Saya kita kasih tanda gini ya. Ini opsional ya. Misalkan silahkan nah misalkan seperti ini saya kasih space supaya sebagai tempat untuk pengisian deskripsi pada masing-masing video.
Lalu di bagian bawah ini ada visibilitas ya. Di visibilitas ini ada 3 macam. Yang pertama adalah publik, kemudian pribadi, sama tidak publik. Nah, perbedaan ketiganya adalah seperti ini. Secara default, aturan di Facebook itu langsung muncul di publik, karena memang ketika kita mengupload sebuah video di YouTube memang menginginkan agar video tersebut ditemukan dan dilihat oleh banyak orang. Nah, ini pengaturan defaultnya. Kemudian ada yang namanya pribadi ya. Pribadi ini artinya hanya dapat dilihat oleh kita sebagai pembuat atau sebagai pemilik channel. Jadi orang lain itu tidak bisa melihat walaupun mempunyai link. Kemudian kalau tidak publik ini sama, jadi tidak bisa dilihat, tetapi dia bisa dilihat oleh orang yang mempunyai link video tersebut. Atau istilahnya kalau Anda membagikan link tersebut maka orang bisa melihat. Tetapi kalau pribadi itu tidak bisa walaupun Anda membagikan link. Nah, kemudian di tag ini juga sama dengan judul dan deskripsi. Jadi kita bisa menambahkan tag yang memang akan selalu muncul di semua video. Tentu ini tekniknya adalah yang pertama Anda bisa isi nama channelnya, nama channel kita. Kemudian koma ya untuk memisahkan tag. Lalu tag kedua adalah gambaran umum atau kata kunci umum di channel Anda. Nah, misalkan ini saya pilih pusat informasi, kemudian pelajaran sekolah misalnya gitu. Saya sarankan jangan banyak-banyak ya, jadi supaya nanti kita bisa memberikan tag yang detailnya di video yang setiap kali kita unggah. Jadi ini cukup 3 aja. Kemudian di bagian sini ada setelan lanjutan. Setelan lanjutan ini ada beberapa hal yang bisa kita atur ya. Yang pertama ada lisensi, kemudian ada kategori, lalu bahasa, sertifikasi teks dan komentar. Nah, di bagian lisensi ini ada 2. Yang pertama adalah lisensi YouTube standar dan kedua adalah Creative Commons atribusi. Nah, di bagian lisensi YouTube standar ini, kalau Anda memilih lisensi YouTube standar, maka Anda tidak mengizinkan semua orang untuk menggunakan atau mengedit kembali video Anda dan kemudian diupload. Jadi di sini Anda bisa menolak atau melaporkan jika ada orang yang mengupload ulang video Anda. Itu yang lisensi YouTube standar. Tapi kalau Creative Commons atribusi, maka ketika Anda mengatur atau memilih Creative Commons atribusi, maka Anda mengizinkan semua orang, siapapun untuk bisa mengedit, kemudian mengkompilasi ulang, mengubah karya asli, tentu dengan memberikan tanda atau semacam atribusi ya. Atribusi maksudnya menyertakan sumber aslinya dari mana. Nah, dengan lisensi Creative Commons ini, maka pengunggah atau pengupload pertama itu tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan oleh karya yang setelah diedit atau karya turunannya itu. Nah, itu adalah perbedaan kedua lisensi antara lisensi YouTube standar sama Creative Commons. Ini saya pilih lisensi YouTube standar. Kemudian di bagian kategori ini kita pilih kategorinya. Di sini ada film, ada mobil, musik, hewan, olahraga dan seterusnya. Nah, sebenarnya di sini bisa Anda jadikan inspirasi untuk membuat tema apa yang bisa Anda buat di channel Anda. Misalkan Anda suka tentang hewan, maka bisa gunakan hewan dan peliharaan. Nah, karena di channel ini adalah informasi tentang pendidikan, maka saya pilih pendidikan. Kemudian bahasa, subtitle dan teks video asli ini saya pilih Indonesia. Sertifikasi teks ini tidak ada ya, tidak ada. Jadi biarkan default. Lalu di bagian komentar ini ada izinkan semua komentar atau tahan komentar berpotensi. Nah, saran saya adalah tahan komentar yang berpotensi tidak sopan untuk kemudian ditinjau. Nah, pilih ini aja. Kemudian ini pengguna dapat melihat rating untuk video ini. Biarkan checklist. Nah, itu untuk default upload ya.